Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sama-sama. Belajar KM. Zaldi dipimpin doanya. Ayo kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ibu mau absen dulu ya. Taro, Andika, Atanisha, Aulia. Kalau ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk dua. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu mau ingatkan, kemarin kita sudah belajar apa? Elektromagnetik. Oke, apa sih itu prinsip elektromagnetik? Elektromagnetik adalah pengubahan medan magnet menjadi arus listrik atau sebaliknya, arus listrik menjadi medan magnet. Oke. Contoh prinsip elektromagnetik. Ada apa aja kemarin? Ada dinamo, ada apa lagi? Ada generator, kemudian kita akan menerapkan ya alat-alat tersebut menjadi sebuah karya sederhana. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita lakukan yang pertama ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan proses. Dan besar dari pembelajaran ini, yang pertama penugasan proyek. Pembelajaran kita hari ini adalah membuat karya sederhana ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini banjir melanda Jalan Kasuari 5 RT 3 RW 7 Desa Makarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir ini hingga membuat mobil warga terendam. Saat seorang warga setempat bernama Diana mengatakan hujan mengguyur wilayah setempat sejak dini hari tadi. Saat subuh dia mengaku kaget karena situasi banjir. Semalam itu baru gerimis, kayaknya hujan lebat dini hari. Terus tadi pagi ada ribut dari masjid, ternyata air sudah tinggi masuk ke kamar yang di bawah. Kata Diana kepada wartawan pada saat itu datang di saat malam hari. Dan air ini tiba-tiba masuk, jadi warga gak bisa. yang bisa kalian ambil dari masalah tersebut? Oke, Alvaro. Bagaimana cara membangunkan orang-orang ketika lagi tidur? Membangunkan orang-orang ketika lagi tidur saat Tidur terus ada banjir gitu. saat ada banjir. Oke, baik. Bagaimana membangunkan orang-orang ketika sedang tidur? Nanti kalian menggunakan sumber literatur yang sudah ibu siapkan. Setelah itu nanti kalian membuat proposal perencanaannya, membuat kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya, sudah ya. Akan mempresentasikan proposal perancangan proyek kami. Proyek yang kami bikin adalah alat pendeteksi banjir dengan memanfaatkan dinamo. Saya akan mendeskripsikan rancangan proyek yang ingin dibuat, yaitu terdapat pelampung serta rangkaian tertutup dan terbuka. Banjirnya. Jadi ketika air naik, styrofoam kan bakal naik. Ya, Di styrofoam itu ada rangkaian kawat. ya, Jadi ketika kawatnya bersentuhan, ya. maka dinamonya akan berputar sehingga menghasilkan bunyi.
Jadi gimana? Berapa hari? Kegiatan di hari Rabu itu kalian membuat rangkaian terbuka dan tertutupnya, kemudian disambung dengan perancangan gaya apungnya, ya. Nah, tadi kalian sudah merencanakan bahwa yang mengapung itu apa tadi? Styrofoam. Oke. Nah, kemudian kesimpulan hari ini? Buat perancangan proyek alat pendeteksi banjir. Oke. Membuat perancangan proyek alat pendeteksi banjir, ya, di mana kita akan memanfaatkan salah satu alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik, yaitu dinamo, ya. Oke, sudah di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kaleng sebagai media pukul, terus dinamo sama saya pasangin baut. Wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak. Kawan-kawan, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar, coba diperiksa dulu kondisi kelasnya. Kalau masih ada sampah di kolongnya, dibuang dulu biar belajarnya lebih nyaman ya. Pembelajaran kali ini aturannya, kalau ada yang ditanyakan atau saya menanya, kalian tunjuk tangan dulu baru berbicara ya. Oke, kemarin kita sudah menyusun perencanaan ya, menyusun perencanaan proyek yang akan kita bahas. Hari ini kalian akan menampilkan, menguji coba di depan sini bagaimana cara kerja si proyek tersebut. Oke, sebelum itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dalam kegiatan kolaborasi, pertemuan pertama kalian sudah merancang ya, bahkan kemarin sudah membuat rancangan berupa proposal ya. Kemudian setelah dirancang kalian membuat itu sudah kalian laksanakan di waktu pulang sekolah ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian presentasi di depan menguji coba alat tersebut. Nah, saya ulangi lagi. Penilaian dalam pembelajaran ini ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, garis besar dalam pembelajaran ini kemarin sudah saya sampaikan, tapi saya sampaikan kembali ya. Yang pertama itu ada penugasan proyek. Nah, ini diawali kemarin dari orientasi masalah ya. Ya, jadi saya mengingat kembali sebelumnya saya tampilkan ada masalah ya. Ada masalah apa kemarin? Kemudian dari masalah tersebut ada rumusan masalah apa yang kalian buat? Cara membangunkan orang ketika ada banjir tiba-tiba. Oh iya. Setelah kalian mendesain, kemudian ada menyusun jadwal ya. Jadi sudah kita sepakati kalau membuat proyek ini memerlukan waktu 2 hari, di mana waktunya itu kita kerjakan setelah pulang sekolah ya. Ketika kalian membuat proyek tersebut, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di mana ibu ini mencurahkan apa yang kesulitannya gitu ya. Uji coba. Oke, siapa yang ingin maju? Kelompok mana dulu yang ingin tampil? Oh, oke. Jadi ini akan berfungsi jika air atau banjir mulai naik, sehingga pelampung yang berisi rangkaian saklar terbuka akan naik mengenai rangkaian listrik dinamo, sehingga dinamo akan bekerja dan pemukul akan mengenai kaleng dan menghasilkan bunyi.
Jadi langsung dicoba aja. Saat membuat alat ini adalah yang pertama menyesuaikan rangkaian dinamo dengan rangkaian saklar terbuka, karena yang saklar terbuka ini sangat susah untuk mengenai rangkaian saklar dinamo, sehingga walaupun pelampung naik kadang-kadang suka tidak terkoneksi, jadi dinamo nggak bisa berputar. Jadi yang kedua kesulitannya adalah memilih bahan-bahan untuk membuat pelampung. Bahan-bahannya ada kawat, baterai besar, kaleng, dinamo. Ini adalah bentuk rangkaian dari pemukulnya, belum dipasangkan dengan rangkaian kabelnya. Ini masih bentuk rangkaian awalnya. Ini adalah pembuatan atau pengkoneksian dari rangkaian saklar terbuka ke rangkaian dinamonya. Yang pertama itu alat ini berfungsi untuk mendeteksi jika terjadi banjir. Yang pertama kesimpulannya, alat ini berfungsi untuk mendeteksi banjir. Kemudian ada lagi yang dapat menyimpulkan? Prinsip kerja dari alat ini menggunakan prinsip rangkaian arus listrik dan hukum Archimedes. Prinsip kerja dari alat pendeteksi banjir ini menggabungkan antara rangkaian listrik terbuka dan tertutup dan hukum Archimedes gitu ya. Kan orientasi masalah ya, jadi kan karena masalah kita itu kemarin adalah banjir. Kita ingin mengingatkan, mengasih tanda, mengasih tahu kalau ada banjir sehingga akibatnya itu dampaknya itu berkurang. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari, kita sudah mempelajari macam-macam alat-alat induksi elektromagnetik ya. Salah satunya adalah dinamo. Nah, kemudian penerapan induksi elektromagnetik dalam hal ini yakni memanfaatkan gerakan dinamo untuk memukul kaleng sehingga dia menghasilkan bunyi. Jadi diharapkan bunyi dari kaleng itu dapat membangunkan orang-orang ketika tidur ya. Jadi saya sampaikan kesimpulannya kembali. Dalam proyek ini ya, alat ini berfungsi untuk mendeteksi jika terjadi banjir. Kemudian yang kedua, sehingga dengan tertutupnya saklar, maka dinamo akan berputar. Ya, dinamonya berputar, kemudian memukul kaleng sehingga dia berbunyi. Oke. Apa sih yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Saya jadi lebih paham tentang prinsip elektromagnetik sih. Ya. Kemudian cara kerja? Cara kerja dinamo atau motor DC. Oke. Lagi ngebikin alatnya itu. Iya, ketika membuat alatnya. Dan ketika sudah di akhir pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan? Tes kemampuan akhir. Nah, di LKPD-nya masing-masing itu sudah ada barcode. Kalian scan untuk menuju ke soal tersebut. Sudah, silakan KM dipimpin doanya. Ayo kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke